Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, dikutip dari Metro TV News, kita saksikan bareng-bareng yuk apa sih yang jadi latar belakang terjadinya perang di Rusia dan Ukraina. Thank you guys. Kembali menyaksikan Metro Siang kali ini dalam segmen Fact Check bersama saya Valencia Melvinsi. Kita akan membahas hari ini akhir-akhir ini terjadi ketegangan yang meningkat antara Rusia dengan Ukraina. Tapi pemirsa, tahukah Anda apa sebenarnya yang menjadi latar belakang dari konflik yang terjadi antara Rusia dan juga Ukraina? Ditambah tanggal 21 Februari Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan adanya urgensi untuk menyampaikan bahwa dia mengakui negara merdeka untuk Donetsk dan juga Luhansk yang merupakan bagian dari negara Ukraina. Selanjutnya kita akan bahas awal mula dari ketegangan Rusia-Ukraina yang terjadi apalagi saat ini. Nah, ini merupakan peta dari Rusia, Ukraina, dan juga ini adalah dua daerah yang menjadi daerah konflik yang paling memanas akhir-akhir ini. Jika kita perhatikan di wilayah Rusia ini, pada awalnya Desember atau 2021, Rusia meletakkan banyak sekali artileri dan juga tank serta pasukan di perbatasan antara Rusia dengan Ukraina. Kemudian yang menjadi fokus saat ini adalah daerah yang berkonflik, khususnya di daerah Donbas yang terdiri dari dua daerah, yakni Donetsk dan juga Luhansk. Nah, jika kita perhatikan di sini, ini merupakan daerah yang paling berdekatan dengan Rusia, tapi sampai dengan saat ini, negara-negara dan juga pengakuan internasional mengatakan bahwa Donetsk dan juga Luhansk ini masih merupakan bagian dari Ukraina. Sedikit berbeda dari yang disampaikan oleh Putin tanggal 21 Februari yang kemudian memicu terjadinya ketegangan antara dua negara ini. Selanjutnya pemirsa, kita lihat lagi. Dari ketegangan Rusia dan juga Ukraina yang terjadi hari ini, kalau kita tarik lagi mundur ke belakang, pada tahun 2013 sampai dengan 2014, ini tidak hanya sekedar masalah teritori yang diperbincangkan akhir-akhir ini saja. Namun, pada 2013 sampai dengan 2014, ini terjadi satu fenomena internasional yang merupakan aneksasi semenanjung Crimea dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina. Pada saat itu ada Presiden Viktor Yanukovych yang masih menjabat di tahun 2010 sampai dengan 2014. Ia hendak menandatangani asosiasi perjanjian dengan Uni Eropa. Namun kemudian ini dibatalkan dan malah menandatangani perjanjian dengan Moskow. Kemudian ini memiculah aksi protes dari berbagai kalangan masyarakat, khususnya di daerah Crimea, Donetsk dan juga Luhansk, yang kemudian mengakibatkan Viktor Yanukovych digulingkan dari jabatannya sebagai presiden pada saat itu. Kemudian akhirnya Rusia berhasil menganeksasi semenanjung Crimea dengan sebuah referendum yang diselenggarakan di Crimea yang merupakan terdiri dari mayoritas merupakan masyarakat pro-Rusia. Kemudian digantilah Presiden Viktor Yanukovych dengan Petro Poroshenko yang nantinya menandatangani perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa. Dan dari sini setelah aneksasi terjadi, hubungan antara Rusia dengan Ukraina terus memanas sampai dengan hari ini. Di slide selanjutnya kita lihat lagi, pada saat terjadinya ada ketidaksepakatan. Nama saya Nurul, pekerjaan driver ojol. Ketidaksepahaman ini ada perjanjian Minsk 1 dan juga 2 di tahun 2014 dan juga 2015 yang memfasilitasi ketegangan yang terjadi antara Rusia dan juga Ukraina. Diselenggarakan di Minsk, ibu kota dari Belarus, dan di sini ada banyak sekali poin-poin yang disampaikan. Namun pada dasarnya perjanjian ini memfasilitasi kedua negara untuk menyusun tata cara pemilu, kemudian di Luhansk dan juga Donetsk, kemudian rencana integrasi dua wilayah ini, dan selanjutnya manajemen konflik aktual. Berikut di dalamnya diatur tentang gencatan senjata yang dilakukan, dan yang terakhir adalah pembahasan tentang politik, termasuk bagaimana sebenarnya status khusus antara Donetsk dan juga Luhansk, antara Rusia dan juga Ukraina. Namun apa yang terjadi? Perjanjian Minsk ini kemudian disalahartikan ataupun ada dua interpretasi berbeda antara Rusia dengan Ukraina. Rusia menilai perjanjian Minsk memfasilitasi adanya pembahasan terkait dengan status khusus bagi Donetsk dan juga Luhansk. Namun Ukraina menilai perjanjian Minsk memfasilitasi bahwa kedua wilayah ini benar-benar ada di dalam kedaulatan
dari Ukraina. Saat ini konfliknya terus terjadi eskalasi. Bagaimana dengan kekuatan militer antara Ukraina dengan juga Rusia? Jika seandainya invasi benar-benar terjadi dan agresi militer benar-benar terjadi. Kita lihat berdasarkan data dari statistik militer Global Firepower. Ini merupakan data terbaru. Di sebelah kanan ini merupakan data dari Ukraina. Ukraina menempati urutan ke-22 dari 140 negara yang memiliki pasukan aktif dan pasukan cadangan sekitar 450.000 pasukan. Jika kita bandingkan dengan Rusia, Rusia merupakan salah satu negara superpower. Menempati urutan kedua dari 140 negara dengan total pasukan aktif 850.000 dan pasukan cadangan 250.000 orang. Kalau kita bandingkan lebih rinci lagi terkait dengan armada militer yang dimiliki, ini sudah pasti Ukraina jauh tertinggal ketimbang Rusia yang menempati peringkat kedua, pemirsa. Selanjutnya kita lihat lagi bagaimana dengan kronologi eskalasi konflik yang terjadi. Sejak Desember 2021 bahkan sampai saat ini di awal tahun 2022. Permasalahan ini semakin memanas pada saat bulan November 2021 Rusia memobilisasi armada militernya ke perbatasan dengan Ukraina. Ada banyak pernyataan yang disampaikan oleh pejabat dari Rusia terkait dengan tidak ada invasi yang dilakukan. Namun mobilisasi armada militer ini dilakukan untuk daerah-daerah yang ada di perbatasan antara Rusia dengan Ukraina. Kemudian ini juga menuai respon dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan Biden juga meyakinkan bahwa Presiden Ukraina, Amerika Serikat akan menanggapi dengan tegas jika Rusia menginvasi Ukraina. Selanjutnya pemirsa, kita lihat lagi tidak berakhir pada bulan Januari 2022 saja. Selanjutnya di bulan Januari lebih banyak lagi dinamika yang terjadi antara kedua negara ini. Kita lihat selanjutnya. Ini adalah 24 Januari 2022. Karena untuk menjaga stabilitas, alasannya NATO kemudian menempatkan pasukan dalam keadaan siaga di Eropa Timur. Dan ini juga tentu menuai respon dari Rusia. Yang selanjutnya disampaikan pula bahwa Washington sampaikan kembali bahwa ada komitmen terhadap kebijakan pintu terbuka NATO. Artinya negosiasi yang diminta oleh Vladimir Putin terkait dengan Ukraina tidak boleh masuk ke NATO, ini masih akan dipikirkan kembali dengan adanya kebijakan pintu terbuka dari NATO. Selanjutnya di 27 Januari 2022, Biden memperingatkan adanya kemungkinan invasi Rusia yang akan terjadi pada bulan Februari. Kita lihat di bulan Februari. Sebelumnya, dari seluruh dinamika ini, apa yang terjadi ini ada dua respon yang disampaikan dari tindakan yang diambil oleh Amerika Serikat. Putin menyampaikan, Amerika Serikat belum menanggapi tuntutan utama dari Rusia. Dan selain itu, di slide selanjutnya, dan selain itu Putin masih akan membuka ruang untuk bernegosiasi. Kalau kita lihat di sebelumnya di slide sebelumnya ada pernyataan yang disampaikan oleh Volodymyr Zelensky, Presiden Ukraina, menanggapi apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Yang mengatakan Zelensky memperingatkan Barat untuk menghindari menciptakan kepanikan karena tentu ini akan berdampak negatif pada perekonomian Ukraina. Tidak berhenti sampai di bulan Januari pemirsa. Di bulan Februari selanjutnya ini 1 Februari Putin membantah rencana invasi. Selanjutnya lagi di 6 Februari, Rusia ternyata terus menggencarkan agresi militernya dengan menyelesaikan 70% dari pembangunan militer untuk meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina. Lebih lagi tanggal 12 Februari, Biden dan Putin mengadakan pembicaraan melalui konferensi video. Namun ternyata pembicaraan ini tidak membuahkan hasil yang begitu baik. Dan 16 Februari dengan banyak rumor yang terjadi bahwa Rusia mungkin saja akan menyerang kapan saja. Pada akhirnya Presiden Ukraina mengumumkan Day of Unity. Jadi Presiden Ukraina tetap optimis apapun yang terjadi, ini merupakan hari di mana mereka memperingati bahwa Ukraina tetap satu dengan kondisi dan juga ancaman apapun. Selanjutnya pemirsa, kita akan lihat apa yang disampaikan oleh Vladimir Putin pada tanggal 21 Februari 2022 menanggapi bagaimana dinamika yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina, yang akhirnya ia menyatakan satu pernyataan yang sangat penting dan berdampak pada skala internasional. Kita simak bersama. Необходимо принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.
Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Vladimir Putin menyatakan dukungannya. Perdagangan online beresiko, mengapa tidak memilih platform teregulasi dan terpercaya? Untuk menyatakan bahwa Donetsk dan juga Luhansk sebagai negara yang berdaulat dan juga merdeka. Apa yang terjadi, negara-negara lain mulai dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, dan banyak negara lainnya mengecam tindakan Putin ini. Dan ada banyak sanksi yang dijatuhkan atas invasi yang dilakukan. Amerika Serikat dengan tegas menyatakan akan melarang investasi ke Donetsk dan juga Luhansk, ada larangan impor dan juga ekspor, serta larangan transaksi keuangan pemirsa. Selain itu, Inggris juga akan memangkas akses perusahaan Rusia ke dolar Amerika Serikat dan juga pound sterling. Dan yang terakhir, Uni Eropa memangkas juga akses Rusia ke pasar dan juga modal di Uni Eropa. Kemudian bagaimana dengan tanggapan yang disampaikan oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky terkait dengan fenomena ini? Kita simak bersama berikut ini. Україна однозначно кваліфікує останні дії Російської Федерації як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Вся відповідальність за наслідки в зв'язку зі згаданими рішеннями покладається на політичне керівництво Росії. Визнання незалежності окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей. Зараз немає жодних причин для хаотичних дій. Зробимо все, щоб так і було надалі. Ми віддані мирному і дипломатичному шляху. Volodymyr Zelensky menyatakan Ukraina tidak akan takut terkait